Salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat yang beriringan dengan salat 5 waktu. Ada yang dikerjakan sebelum salat fardu dan dinamakan salat sunnah qobliyah. Ada juga yang dikerjakan setelah salat fardu, namanya salat sunnah ba'diyah. Ya. Ada hikmah di balik dua bentuk salat sunnah tersebut. Pertama, kenapa dikerjakan salat sunnah sebelum salat fardu? Karena sebelum salat kadang-kala jiwa manusia cenderung ingat kepada dunia dan jauh dari kehusuan dan menghadirkan hati saat salat. Jadi tujuannya, ya, hikmahnya supaya ketika nanti melaksanakan sholat yang wajibnya lebih khusyuk, lebih konsentrasi. Maka diawali dengan sholat sunnah qobliyah. Qobliyah itu artinya sebelum melakukan sholat yang fardu, ya, namanya sholat sunnah qobliyah. Ada juga yang dikerjakan setelah sholat fardu, namanya sholat sunnah ba'diyah. Nah, ini hikmahnya di balik dua bentuk sholat sunnah tersebut. Pertama, kenapa dikerjakan sholat sunnah sebelum fardu? Karena sebelum sholat karena jiwa manusia cenderung ingat kepada dunia dan jauh dari kehusuan dan menghadirkan hati saat sholat. Ya, salat sunnah sebelum salat fardu bertujuan agar jiwa-jiwa manusia bisa melupakan dunia dan fokus dengan ibadah. Suka begitu nggak? Boro-boro ya. Allahu Akbar. Wah, setan sibuk pada situ. Ya, yang tadinya nggak ingat pun menjadi ingat. Gitu kan. Aduh, ini tadi ngambil sayur. Tukang sayur lupa belum dibayar. Kayaknya kembaliannya kurang ini. Gitu kan. Saya kira ingat. Hilang ketemu. Karena kalau ada orang lupa sholat, ingat tuh Pak Kamu. Jadi ingat. Ya. Yang kedua, sholat sunnah dikerjakan sesudah sholat fardu agar bisa menutupi kekurangan ketika melaksanakan sholat fardu tersebut. Ya, sebagaimana tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa sholat sunnah itu akan menutupi kekurangan dari sholat fardu. Ya. Oleh karena itu sangat cocok sekali jika sholat sunnah rawatib dilaksanakan setelah sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib ada yang muakkad itu yang ditekankan, ditegaskan, ya, yang sangat dianjurkan. Dan ada juga sholat sunnah ghairu muakkad, tidak ditegaskan. Ya, sholat sunnah rawatib ini selalu beriringan dengan sholat fardu yang 5 waktu, sebagaimana yang telah disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat sunnah rawatib ada 10. Ya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, dia mengatakan, saya telah hafal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 10 rakaat sholat sunnah rawatib, yaitu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu sebabnya mazhab Asy-Syafi'i dan Hambali mengatakan hukum sholat rawatib adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat ditegaskan. Dalam riwayat lain ada 12 rakaat. Mana? 4
4 rakaat sebelum zuhur, 2 kali salam, ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kalau itu sudah dirutinkan, siapa yang melaksanakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat rutin tidak pernah ketinggalan, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Ya. Menurut mazhab Hanafi, sholat rawatib yang muakkad tuh ada 12 rakaat. Ya, menurut mazhab Hanafi. Tadi sudah dijelaskan, ya. Diriwayatkan dari Ummu Habibah, dia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shallat natai asyrata raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannati. Barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya dengan salat itu sebuah rumah di surga. Masya Allah. Mau Pak rumah di surga? Punya rumah di dunia aja senang, ya. Padahal itu mau ditinggalkan. Mendingan kita membangun rumah di surga aja, Bu, yang pasti kekal abadi. Maka rutinkan 12 rakaat salat sunnah rawatib. Mudah apa susah? Mudah apa susah? Bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah, insya Allah mudah. Ya, kalau kita sudah terbiasa, kayaknya kalau enggak itu ada sesuatu yang kurang. Ya Pak Joko, rasanya kurang gitu, ya. Masya Allah. Kan dibiasakan bapak-bapak, ya, sebelum waktu sholat masuk kita sudah berwudu, ya. Apalagi sudah menunggu di masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Dan selama kita berwudu, ya, tidak berhadas, selama kita menunggu sholat, maka dinilai seperti kan orang yang sholat. Masya Allah. Nah, kemudian Ummu Habibah mengatakan, maka aku pun tidak pernah meninggalkan sholat tersebut semenjak aku mendengarnya dari Rasulullah SAW. Jadi semenjak mendengar dari Rasulullah SAW tentang keutamaan salat sunnah rawatib yang 12 rakaat itu, beliau tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut. Belum suruh, Pak? Berapa menit lagi? Ya, Pak. Sampai suruh ya, bentar lagi. At-Tirmidzi menambahkan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu yang 12 rakaat. Ya, sudah merutinkan ini Pak Kansino? Sudah, ya. Wajib. Nanti Pak, bentar lagi. Adapun menurut mazhab Maliki, tidak ada batasan pada rakaat salat sunnah rawatib, tapi cukup dengan 2 rakaat di setiap waktu salat wajib. Nah, menurut Imam Maliki seperti itu. Termasuk salat sunnah rawatib yang tidak muakkad, yang tidak ditegaskan, adalah salat yang dianjurkan untuk mengerjakannya tanpa penegasan. Nah, kemudian salat sunnah fajar. Ini salat sunnah fajar. Penegasannya sangat dianjurkan. Salat sunnah fajar itu salat sunnah sebelum subuh.
Nabi tidak pernah meninggalkan. Ya. Di antara sholat sunnah rawatib yang paling ditegaskan pelaksanaannya adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Diriwayatkan dari Aisyah, dia mengatakan belum pernah ada sesuatu yang lebih dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sholat sunnah melainkan 2 rakaat sebelum subuh. Dan dalam lafaz lain disebutkan belum pernah beliau meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah itu. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan Pak, dunia dan seisinya. Dengan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan isinya. Wow atau wow? Iya. Makanya jangan kita meninggalkannya. Masya Allah. Kayaknya punya mobil Pajero saja udah hebatnya luar biasa. Iya kan? Punya rumah aja kayaknya sudah luar biasa. Padahal ini Pak, 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Berarti tidak ada apa-apanya itu. Jangan kita tinggalkan. Masalahnya ini berkaitannya dengan iman, ya kan? Kaitannya dengan iman, Pak. Ya, percaya apa tidak kita? Kalau nggak percaya ya nggak ada apa-apanya, ya nggak dapat apa. Ya. Karena ini urusannya dengan iman. Coba kalau urusannya dengan dunia, ya. Kalau dalam siapa yang sholat sunnah fajar 2 rakaat akan mendapatkan mobil Alphard. Penuh ya, penuh. Itu kan karena urusannya dunia. Gitu kan, jangankan diiming-imingin itu, ya ada sembako murah, gitu kan, sembako murah, ya beras 2 liter, minyak 1 liter, tambah telur, tambah indomie, tambah kecap, gitu kan. Dan biasanya harganya 100.000 dijual 70.000, wah berjubel itu ibu-ibu, ya kan, rela ngantri, benar ya, walaupun panas-panasan, desak-desakan. Karena urusannya dunia langsung kontan, cungcret, itu kan. Beda dengan urusan akhirat. Ini kaitannya dengan iman, ya, dengan keimanan. Ya kan? 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan di dalam Zad al-Ma'ad, ya. Oleh karena itu beliau maksudnya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kedua rakaat sholat itu dan juga sholat witir. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan sholat qabliyah fajar dan sholat witir. Nah, baik dalam perjalanan maupun bermukim ketika beliau sedang safar ataupun beliau sedang mukim ada di tempat. Ketika berada dalam perjalanan, Nabi SAW lebih sering mengerjakan sholat sunnah sebelum subuh dan sholat witir ketimbang sholat sunnah lainnya. Ya, tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa ketika berada dalam perjalanan beliau mengerjakan sholat sunnah selain kedua sholat itu. Jadi ketika dalam perjalanan, ya, ketika beliau sedang safar, 2 sholat sunnah tadi tidak pernah ditinggalkan. Sholat apa? Sholat sunnah fajar dan sholat sunnah witir. Masya Allah. Ya.